Pemirsa, anggota DPR RI Komisi 9 Fraksi PDI Perjuangan Dr. Hajah Dewi Aryani MSI bersama BKKBN kembali menggelar sosialisasi promosi dan KIE program percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja. Acara diselenggarakan guna mempercepat penekanan angka stunting yang ada di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Tegal. Sesuai promosi dan KIE, program percepatan penurunan beberapa slide. Acara sosialisasi ini digelar di Aula Balai Desa Cenggini, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Hadir sebagai narasumber anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Hajah Dewi Aryani MSI, BKKBN Provinsi Jawa Tengah, DRJ Dwi Diono MKes, Direktur Bina BKKBN Pusat Martin Swanta SEMSI, Dinas P3A P2KB Kabupaten Tegal Insinyur Hovifah MM, Forkompimcam Balapulang, Kepala Desa Cenggini Titi Sumiati, serta para pendamping keluarga Desa Cenggini Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Dalam sambutannya, Legislator Senayan dari Dapil 9 Jawa Tengah, Dr. Hajah Dewi Aryani MSI mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader dan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Balapulang, Kapolsek dan Ramil Desa Cenggini yang sudah hadir dalam acara ini. Dear sapaan akrab Dr. Hajah Dewi Aryani MSI dalam sambutannya mengatakan, penanganan stunting bukan hanya pencegahan saja, namun ada sisi lain, yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh kepala desa supaya menyediakan lahan untuk dilakukan penanaman pohon buah bergizi dan juga untuk membuat kolam ikan untuk diberi bibit ikan lele atau nila. Dan apabila buah atau ikan sudah siap panen, segera dibagikan kepada warga yang membutuhkan, terutama ibu-ibu hamil. Selain itu, ia akan membantu dari bidang pertanian dengan membeli hasil panen termasuk gabahnya, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Dan juga DEAR akan membuka 1.000 toko sembako. Diharapkan masing-masing RW mendapat program toko sembako tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan dana aspirasi dari DPRD, DPR Provinsi, apalagi DPR RI. Dan ini langsung dari dana pribadinya. Jadi nanti ini bisa kita jadikan salah satu pilot project, desa pilot project di Kabupaten Tegal, terutama di Kecamatan Balapulang, bagaimana penanganan stuntingnya supaya bisa dilaksanakan dengan lebih cepat. Apalagi bukan desa perempuan, jadi pasti kepedulian terhadap percepatan penanganan stunting ini sangat-sangat tinggi. Jadi nanti program-program yang sudah kita berikan, selain program dari pemerintah kabupaten, dari DPR RI, kami sudah mengusahakan pembagian biskuit untuk ibu hamil dan balita. Mudah-mudahan sudah terima ya Bu? Jadi ini ya. Nah nanti khusus desa-desa yang angka stuntingnya tinggi akan kita drop lagi awal bulan Oktober. Jadi nanti untuk desa Cenggini menjadi salah satu yang akan kita berikan lagi. Di Kecamatan Balapulang seperti biasa nanti kami akan menitipkan Pak Kades Batu Agung dititipkan ke Pak Kades, nanti Pak Kades akan kita berikan daftarnya. Jadi nanti mungkin tiap desa akan berbeda jumlahnya karena saya akan memperbanyak jumlah bantuan biskuitnya untuk desa-desa yang terutama stuntingnya tinggi dan ibu hamil resiko tingginya juga sangat tinggi. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban kepala desa dalam memberikan asupan gizi. Tapi selain itu, saya kembali mengingatkan, dana desa sekarang juga sudah ada persentase alokasi yang diwajibkan digunakan untuk menanggulangi stunting. Kalau nggak salah 8%, betul ya Pak? 8%. Kemudian ada juga ketahanan pangan sekitar 20%. Nah ini angkanya cukup tinggi, oleh karena itu kepala desa nanti akan kita berikan guidance. Guidance itu arahan itu mungkin petunjuk teknis di luar yang resmi. Di luar yang resmi itu maksudnya petunjuk teknis di luar yang prosentase tadi. Jadi dengan 20%, dengan 8%, kepala desa kan diberikan otoritas untuk mengelola. Nah, bagaimana mengelolanya? Di situ kami akan hadir memberikan guidance, memberikan gambaran, memberikan arahan, sehingga anggarannya bisa digunakan tepat sasaran.
Direktur Bina BKKBN Pusat Martin Suwanta MSI mengatakan sebelum mengarah ke stunting akan dilaksanakan Ranpasti, Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting. Bagaimana untuk melakukan penurunan 4% per tahun, maka kita harus memutus mata rantai stunting. BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama dengan lintas sektor sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021. Presiden menunjuk BKKBN untuk menurunkan angka stunting. Penanganan stunting sendiri di wilayah Jawa Tengah itu seperti apa, Pak? Ya, kita tahu persis bahwa Bapak Presiden pada tahun 2020 sudah memberikan perintah kepada BKKBN Pusat ya untuk melakukan percepatan penurunan stunting, di mana BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana atau koordinator percepatan penurunan stunting. Nah, ketika BKKBN Pusat diperintahkan, itu artinya seluruh provinsi, seluruh Indonesia harus melakukan gerakan yang sama. Nah, strategi banyak yang dilakukan oleh Bapak Kepala BKKBN, ya, terutama adalah dengan adanya Perpres nomor 72 tahun 2021, di mana di sana ada yang namanya Ranpasti, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia. Itu BKKBN melakukan strategi yang sangat luar biasa, di mana salah satunya membentuk TPK, Tim Pendamping Keluarga. Tim pendamping keluarga ini secara Indonesia itu secara nasional ada 200.000 tim. Satu tim terdiri dari 3 orang. 3 orang ini yaitu TPPKK, ya, tim penggerak PKK di daerah, kemudian bidan dan kader KB. Nah, 3 orang ini adalah menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui pasca nifas, kemudian juga anak baduta, ya. Balita di bawah 2 tahun, termasuk juga balita, di mana kalau balita kan sebetulnya sudah bisa tidak diperbaiki lagi stuntingnya karena sudah lewat 2 tahun. Karena yang stunting itu bisa diperbaiki sampai 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini ahli sebetulnya di BKKBN, ya. Karena kebetulan BKKBN juga banyak dokter, bahkan kepala BKKBN ini juga sebagai dokter obgyn, ya, dokter obgyn. Jadi paham sekali. Nah, mudah-mudahan dengan gerakan terpusat sampai ke daerah ini angka stunting bisa diturunkan, termasuk Jawa Tengah, karena Jawa Tengah juga sudah mendahului penurunannya dari hasil SSGI yang kemarin. Itu. Targetnya, Pak? Memang Jawa Tengah, saya mendapat info itu salah satunya Tegal. Tegal nomor 2 setelah Wonosobo kalau nggak salah ya. Pokoknya nomor 2 Tegal itu, Kabupaten Tegal ya. Nah, ini memang harus punya effort yang beda, harus luar biasa. Karena kalau dia melangkah kerjanya rutinitas seperti biasa, itu namanya business as usual. Kerja-kerja biasa, hasilnya juga akan biasa. Kepala P3A P2KB Kabupaten Tegal Insinyur Hovifah MM mengatakan, dalam penanganan penurunan dan pemutusan stunting, akan menggalakkan TPK, TPPKK dan seluruh kader Posyandu serta bidan-bidan desa dalam melakukan pendataan di tingkat desa-desa, sehingga lebih mengena ke sasaran. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah DRG Dwi Diono MKes mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Dwi Aryani MSI sudah membantu BKKBN melalui promosi dan KIE program percepatan penurunan stunting dan para kader pendamping keluarga desa Cenggini yang sudah bekerja keras terjun langsung ke masyarakat. Dari Tegal, Ramyana Banyumas TV melaporkan.